Tiga. Hai semua, selamat datang di channel YouTube aku, Angel's Channel. Nah, jadi di video kali ini tuh aku akan kembali lagi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku tentang perkuliahan semester 1 ini, guys. Tapi di sini aku nggak sendirian. Di sini kita kedatangan tamu. Hai. Hai Angel. Iya, jadi ini tuh sahabat aku dari kecil, namanya Elizabeth. Nah, Beth, silakan kamu bisa perkenalkan diri dulu nih. Halo semua. Kenalin, nama aku Elizabeth Girsang. Aku sekarang mahasiswi jurusan Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Salam kenal semua. Oke, nah jadi teman-teman sekali lagi buat disclaimer video ini, kalau semua yang kita bakal tuturkan nanti itu hanya sebatas based on our experience. Jadi mungkin orang lain itu punya pengalaman yang berbeda, ya nggak, Bet? Yap, bener banget. Nah, jadi video ini juga tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi kita di sini pure untuk berbagi pengalaman sama kalian semua. Nah, jadi di sini pertanyaannya udah kita kumpulin berdua dari chat-chat dan juga DM yang udah masuk ke kita dari beberapa waktu lalu, dan semua pertanyaannya ini sengaja kita anonim ya, Bet. Yap. Sama ada yang kita buat-buat sendiri. Karena mungkin teman-teman juga penasaran nih tentang pendapat kita dari semester 1 ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Nah, jadi Bet, kamu masuk di Undip ini jalur apa? Puji Tuhan, aku kemarin lulus jalur UTBK SBMPTN tahun 2020 di Gizi Undip. Wes, iya, jadi kita berdua itu sama-sama pejuang SBMPTN tahun 2020, guys. Nah, langsung ke pertanyaan yang kedua. Jadi kan kita lulus di jalur corona nih ya kan. Dari awal semester udah merasakan yang namanya kuliah online. Menurut kamu nih, gimana sih punya teman-teman virtual yang ada nih orangnya tapi kamu belum pernah ketemu sama sekali? Awalnya aneh sih, soalnya aku di Undip sendiri kalau kuliah itu jarang banget on cam. Jadi awal-awal tuh aku cuman inget suara teman-teman doang, terus kayak nama doang, bahkan dosen aja nggak on cam gitu. Paling on camnya itu kalau misalkan kita lagi ospek gitu-gitu, nah itu baru on cam. Nah di situ aku baru ngeliat teman-teman aku mukanya gimana. Cuman kalau dari kuliah teman-temannya baik sih, teman-teman aku kayak kompak gitu, kita belajar bareng-bareng. Terus mereka juga nggak yang apa ya, kalau istilahnya tuh ambis sendiri. Mungkin karena kita sama-sama ini ya, kayak tujuannya tuh lebih terarah, lebih sama gitu, karena kita di satu jurusan. Tetap enak sih, walaupun nggak enaknya ya jadi kurang esensinya aja gitu, karena nggak bareng-bareng. Iya sih, aku sendiri juga agak merasa canggung gitu awalnya kan, karena nggak pernah ketemu kan, punya teman baru tapi nggak pernah ketemu. Jadi, tapi pas udah ngambil jakun kemarin udah nggak terlalu canggung lagi. Oke deh teman-teman, langsung ke pertanyaan yang ketiga. Nah, sistem penilaian kamu di Undip nih, Bet, gimana sih sistem penilaiannya? Kalau di kuliah tuh kan biasanya pakai itu ya, huruf, indeks huruf. Kalau di Undip itu dari A, B, C, D, E itu urutannya. Kalau A itu lebih dari 80, kalau B itu 70 sampai 79, C 60 sampai 69, terus sampai E itu kurang dari 50. Nah, kalau di Undip, kalau misalkan di bawah B itu remedial kalau di jurusan aku ya. Tapi kalau di jurusan lain tuh setahu aku ada yang bahkan langsung ngulang gitu. Kalau di bawah B tuh dia remedial dan dia cuma bisa dapat nilainya sampai B doang, jadi nggak bisa yang A. Terus kalau di kuliah itu beda sama SMA. Kalau SMA kan kita tahu nilai kita kuliah, nilai kita pas ujian atau PR kita tuh gimana, berapa nilainya. Nah kalau kuliah tuh nggak dikasih tahu, kita cuma taunya tuh di akhir pas udah bentuk IP atau udah bentuk akumulasi. Jadi agak susah sih, soalnya pas kemarin kayak kerjain tugas gitu-gitu, aku nggak tahu tugasnya tuh udah bener atau belum sebenarnya. Tapi puji Tuhan bagus sih nilainya.
Kalau misalkan dari segi keaktifan kayak di kelas gitu, beberapa dosen pasti ada yang nilai sih, kayak ini anaknya sering nanya atau sering jawab. Cuman itu nggak semua dosen kayaknya begitu sih di aku. Kalau kamu gimana, Jel? Kalau aku sih lebih mengutamakan keseharian ya, jadi itu persentasenya itu lebih banyak daripada ulangan-ulangan kita dan kuis-kuis itu. Nah, jadi membantu banget tuh guys kalau kalian itu kesehariannya itu bisa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan gitu. Kadang sih kita dikasih tahu nilainya dan kadang juga enggak, dan itu tuh tergantung sama mata pelajarannya. Ada yang menyelenggarakan remedial, ada yang juga nggak menyelenggarakan remedial untuk mata kuliah tertentu gitu. Oke, langsung ke pertanyaan yang keempat. Nah, alasan kamu nih, Bet, milih jurusan gizi itu apa? Sebenarnya gizi itu bukan cita-cita dari kecil gitu sih. Aku awalnya pengen kedokteran. Cuman pas kelas 12 kemarin, aku kayak mikir lagi, terus nyari-nyari jurusan selain kedokteran yang masih kesehatan tapi sesuai dengan minat aku gitu. Dan di situ aku baru ketemu sama jurusan gizi. Nah, kan aku ngeliat tuh kayak jurusan gizi hubungannya sama makanan, terus sama pola hidup, kayak pola makanan yang sehat gitu. Itu kan masih sesuai sama minat aku karena aku sendiri orangnya suka makan. Jadi itu alasannya aku pilih gizi. Semenjak pandemi ini juga aku kan kayak develop hobi baru yaitu masak. Jadi masih berhubungan gitu sih sama jurusan aku pilih. Gitu sih alasan aku. Kalau kamu kenapa pilih FKG? Kalau aku pilih FKG karena dasarnya aku pengen jadi dokter. Nah, terus aku juga pengen banget kuliah di UI. Jadi karena dua alasan itu, aku waktu SBMPTN milihnya FK sama FKG UI dan akhirnya masuk ke FKG UI. Iya loh guys, jadi Elizabeth ini tuh suka banget masak. Kalau kalian stalking Instagramnya, banyak banget masakan-masakan yang udah dia coba masak. Keren banget deh pokoknya. Oke, pertanyaan yang kelima. Nah, buat adik-adik angkatan 2021 nih, kan pasti suka yang banyak nanya ke aku sama Bebet. Itu tips milih jurusan di perguruan tinggi negeri menurut kamu gimana, Bet? Kalau menurut aku sih yang pertama itu kalian harus tentuin kalian tuh mau kerjanya, terus juga minatnya itu di bidang apa. Soalnya nanti kalian kuliah itu pasti pengennya yang enjoy kalian belajarnya. Kalau misalkan enggak sesuai sama pilihan kalian, nanti kalian bakal susah sendiri, kayak kalian malah jadi nggak maksimal kuliahnya, terus malah jadi nggak lulus, kan itu sayang juga ya. Habis itu kalau misalkan kalian lulus pun kalian nanti kerjanya juga jadi bingung karena pekerjaannya sendiri pun enggak sesuai sama minat kalian. Nah, habis kalian udah tentu ini minat kalian apa, yang kedua baru kalian melihat PTN-PTN-nya atau univ-univ apa aja yang menyediakan jurusan yang kalian mau. Kalian lihat dari passing grade-nya, kalian lihat dari kuotanya, terus kalian lihat tuh yang tahun-tahun sebelumnya yang masuk jalur SNM, jalur SBM, jalur mandiri itu berapa aja. Kalian lihat deh nilai-nilainya. Nah, dari situ baru kalian bisa tolak ukur ke kapasitas kalian, kemampuan kalian. Kayak selama pandemi kan pasti banyak ya TO-TO online. Nah, itu bisa jadi pegangan sih, tapi enggak yang pegangan ini juga, pegangan kayak pegangan banget gitu, enggak. Yang penting kalian berusaha sih dan sesuai sama kemampuan kalian, karena kalau misalnya kalian paksa ini di PTN yang kayak ternama gitu, nanti kalian susah sendiri gitu, kayak kalian jatuhnya maksain diri dan kalian jadi apa ya bilangnya, kayak jatuhnya tuh kalian ngejar PTN itu cuma ngejar PTN namanya doang gitu, bukan pengen jurusannya. Kalau menurut aku sih jurusan sebelum PTN sih, kalau menurut aku ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang pengennya tuh di PTN ini gitu, tapi itu balik lagi ke usaha kalian. Kalau kalian pengen PTN yang ternama, kalian berarti harus kerjanya atau usahanya yang lebih maksimal juga gitu. Kalau itu dari aku. Kalau dari kamu? Kalau dari aku kurang lebih sama. Jadi kita tuh harus mengusahakan apa yang kita impikan. Jadi kasih usaha yang kencang, plus jangan lupa berdoa juga yang kuat sama Tuhan. Karena bagaimanapun kita usahakan, yang terakhir Tuhan yang menentukan, ya nggak?
Yaps, jangan lupa berdoa. Kan tadi kan Elizabeth bilang kita juga ikut TO-TO online. Nah kebetulan kita berdua itu bareng ya kan kalau ikut TO online. Jadi kalau aku ada info, aku kasih tahu dia, dan kalau dia ada info, dia kasih tahu aku. Nah kalau kalian mau tahu TO-TO online yang udah kita ikutin, jangan lupa nonton video aku yang sebelumnya di Perjuangan Masuk UI. Oke? Nah pertanyaan selanjutnya yang keenam. Mata kuliah jurusan Gizi Undip itu apa aja sih, Bet, untuk semester 1? Dan matkul yang paling kamu favoritin waktu itu apa tuh? Kalau semester 1 sih aku ada PPKN, aku ada ilmu bahan pangan, ada kimia dasar, ada ilmu gizi dasar, anatomi fisiologi, terus ada filsafat gitu, sama sosiologi, antropologi gitu tentang gizi. Itu tuh semester 1. Cuman kalau biar mata kuliah selanjutnya itu kalau di Undip itu bahkan ada yang patologi, terus ada konseling gizi, terus bahkan ada wirausaha. Jadi di Undip tuh termasuk lengkap sih menurut aku. Cuman itu balik lagi ke fakultasnya kan. Kalau di Undip tuh dia masuk ke FK, jadi dia emang fokusnya ke gizi klinis. Cuman kalau di UI itu kan dia di FKM ya, jadi dia lebih ke gizi masyarakat. Nah, terus ada juga yang dia kayak di PB itu di Fakultas Ekologi Manusia, terus di UNES juga ada yang dia fokusnya ke olahraga. Lumayan banyak jenisnya, dan itu disesuaikan lagi sama kalian konsen mau masuk gizi ya. Tujuannya tuh mau kemana. Kalau untuk mata kuliah favorit aku sih menurut aku ilmu bahan pangan ya, karena di situ aku jadi koordinator mata kuliahnya. Jadi kayak ketua kelas di mata kuliah itu. Nah, di situ pelajarannya atau mata kuliah itu emang fokus ke bahan makanan gitu-gitu dan jenis-jenisnya. Jadi lumayan asik sih belajar, kayak kita belajar pelajaran tapi hubungannya sama makanan kan lumayan umum ya, lumayan lumayan kita kenal, jadi nggak susah juga untuk dipelajarin. Kalau kamu, Jel? Kalau aku untuk mata pelajarannya banyak sih. Kalau kalian mau tahu akan aku tampilin di sini. Nah, mata kuliah favorit aku itu BOD, Biologi Oral Dasar. Jadi kebetulan itu juga mata kuliah yang aku PJ matkulin. Jadi kita sama-sama kalau keluar matkul atau PJ matkul itu asisten dosen gitu ya kehitungnya. Nah jadi yaitu aku suka pelajaran itu karena itu tuh materi kedokteran gigi paling pertama yang aku pelajarin di semester 1. Dan aku senangnya itu karena dosennya tuh baik-baik, terus juga perhatian. Nah walaupun agak susah awalnya, tapi karena dosennya itu apresiatif, jadi kita tuh semua semangat belajar. Terus pertanyaan yang ketujuh. Jadi kalau di jurusan Gizi Undip gimana nih ospeknya di sana? Ada beberapa tahap gitu nggak? Kalau dari sharing kakak cutting aku ya, kan dia pas offline itu ospeknya tuh 1 minggu gitu, dan itu udah serangkaian namanya PKKMB, ODM sama pendikar. Cuman pas zaman aku kan karena online ya, jadi awalnya itu cuman PKKMB doang, pendikarnya tuh terpisah, ODM-nya juga terpisah. Bahkan pendikarnya tuh baru tahun ini, tahun 2021 Januari kemarin. Terus juga kegiatannya tuh katanya sih lebih kurang sama sih untuk tugasnya, cuman kalau kegiatannya tuh di akhir nanti ada kayak outbound gitu sefakultas, kan asik ya. Online. Iya, makanya bahkan aku ada ngeliat juga sih fotonya kayak mereka main-main bareng gitu. Ya itu sih bedanya sebenarnya. Kalau misalkan dari segi kayak galak-galakannya gitu, bahkan cutting aku bilang karena dia pernah dari sekolah vokasi terus dia pindah ke FK. Kalau FK tuh termasuk baik sih, di Undip, kayak cuttingnya gitu nggak yang galak aneh-aneh gitu, enggak. Terus juga tugasnya enggak yang aneh-aneh banget gitu, enggak. Nah kalau misalnya di Undip tuh juga ada namanya tuh LKKMPD. Mungkin di UI juga ada ya LKKM. LKMM kalau kita namanya. Oh iya, LKMPD, aku lupa. LKMPD, latihan keterampilan manajemen mahasiswa pradasar. Nah kalau misalnya di Undip itu tuh jadi salah satu syarat buat ikut organisasi. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat lulus itu baru bisa daftar organisasi. Kalau enggak kalian harus ngulang. Pendikar juga kalau misalnya kalian nggak lulus atau nggak ikut, kalian harus ngulang di tahun selanjutnya. Itu sih yang wajib buat maba.
Iya, jadi mungkin tahapnya tuh kurang lebih sama. Kalau di UI itu ada yang namanya OKKUI, PKKMB itu untuk tingkat universitasnya. Terus kalau di fakultasnya itu ada PHMB, navigasi sama LKMM. Nah, jadi semua itu untuk mendapatkan IKM aktif atau Ikatan Keluarga Mahasiswa. Jadi kalau misalnya IKM kita udah aktif, kita baru boleh tuh ikut namanya organisasi, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Ya nggak? Yups. Oke deh, lanjut ke pertanyaan ke-8. Nah, kalau di Gizi Undip itu belajarnya itu full day atau ada jam-jam kosongnya nih? Kalau pengalaman semester 1 kemarin sih aku enggak yang full day ya. Ada hari-hari yang kosong, cuman karena waktu itu kami maba telat masuknya daripada cutting, jadi kami tuh telat 4 minggu gitu, kayak hampir sebulan telat masuknya. Dan gara-gara itu jadi ngejar materi kan sebelum UTS. Nah, gara-gara itu dosen tuh banyak bikin kayak kelas tambahan atau kelas pengganti. Terus aku juga kan punya dosen yang dokter ya untuk matkul anatomi fisiologi. Itu paling banyak banget kelas tambahan ya, karena ya kalian tahu dokter tuh pasti sibuk kan. Jadi kalau misalnya ada kelas tambahan atau kelas pengganti itu yang sebenarnya bikin hektik sih, yang bikin jadi full gitu. Tapi kalau normalnya tuh enggak. Kayak aku pernah itu satu hari cuman ada 2 matkul atau bahkan cuman 1 matkul di hari Jumat, waktu itu bahasa Inggris. Jadi enggak full banget sih, cuman ya tetap ada tugasnya ya, dan itu bikin jadi full tetap ya. Intinya sama-sama full. Kalau itu Kalau aku sih kemarin semester 1 bervariasi sih. Jadi untuk setengah semester pertama itu kita ada yang nggak full day gitu. Jadi kayak udah selesai jam 10 gitu. Nah, terus untuk setengah semester terakhirnya itu kita full day, bener-bener full day. Sampai kadang ada kuis yang jam 7 malam itu ada banget. Ya, terus aku kecuali hari Jumat tuh, aku bener-bener libur, kosong, gak ada mata kuliah sama sekali karena nggak ikut kelas bahasa Inggris. Jadi kalau di UI itu ada yang namanya EPT, English Proficiency Test. Jadi kalau kita udah lulus dari EPT itu sejenis TOEFL test yang diadain sama UI gitu. Jadi kalau kita udah lulus itu kita nggak perlu lagi ambil kelas bahasa Inggris gitu. kalau kuliah emang siap-siap aja sih, pasti nanti bakal ada dosen yang minta ngajar malam, kayak kelas malam, jam 7 malam, itu harus siap batin. Iya, apalagi online gini kan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Nah, perasaan awal kamu nih masuk kuliah, asik kan jadi mahasiswa baru. Nah, gimana nih? Ya aku merasa bersyukur banget sih karena bisa keterima di universitas yang salah satu universitas ternama kayak Undip. Kalau pas awal tuh gugup, soalnya kan kayak denger cerita-cerita, aku kan juga punya kakak yang udah kuliah dan dia bilang tuh kayak hati-hati sama dosen kalau ngecek dosen atau gimana-gimana. Jadi takutnya tuh di situ, takut sama dosen-dosennya doang. Cuman ternyata pas setelah dijalanin, kalau dosen-dosen di Gizi Undip sih enak-enak ya, nggak yang aneh-aneh, nggak yang galak-galak. Jadi enak-enak aja. Terus juga teman-temannya tuh saling suportif gitu, kompak. Jadi aku juga belajarnya enak, nggak ada yang merasa pengen menang sendiri atau ada yang merasa malu sendiri gitu, enggak. Mungkin buat kalian ya, ini tips. Kalau misalnya kalian mau masuk jurusan kesehatan, itu kalian bisa dari sekarang cari cita-cita Vancouver. Karena itu tuh jadi unek-unek kakus angkatan waktu awal masuk, soalnya kan kita bikin laporan praktikum. Nah itu cari pendahuluannya, kayak teori dasarnya itu harus dicitasi pakai itu buat daftar pustakanya. Jadi kan sebenarnya sih harusnya ada ya kayak pengenalan gitu, kata-kating ada, cuman mungkin karena online jadi kurang efektif. Tapi kalau kalian pengen cari tahu lebih dulu nggak apa-apa sih. Sebenarnya tuh agak rempong. Walaupun sebenarnya kalau kalian pakai kayak Mendeley gitu udah langsung otomatis sih. Itu buat aku sih kesusahan di awalannya. Kalau kamu Angel? Iya benar sih, untuk citasi Vancouver di aku juga pakai itu, dan aku dikenalin sama cutting itu pas waktu kita ospek fakultas gitu. Jadi kita dibiasain tugas-tugas itu kalau misalnya ada sumbernya disitasiin pakai citasi Vancouver tadi. Nah awalnya sih aku masuk kuliah feelingnya excited pastinya, seneng.
tapi sekaligus kaget banget karena jadwalnya itu padet kan antara kuliah sama ospek, karena kita kan SBMPTN diundur terus ya. Iya. Yang misalnya kita bangun siang, terus udah tinggal latihan SBMPTN, latihan soal, terus tiba-tiba dikagetin sama kegiatan kuliah yang wow, padatnya itu luar biasa. Jadi awalnya itu kaget sih. Nah, tugasnya itu yang buat lumayan bikin padat gitu. Tapi sejalannya waktu it runs well, jadi kita udah bisa beradaptasi ya kan. Apalagi anak-anak jalur corona ini harus bisa adaptif dan dinamis. Nah, itu dia, supaya kita tidak termakan oleh zaman. Bener banget. Oke deh, untuk pertanyaan yang terakhir nomor 10 nih. Jadi untuk semester 1 ini nih, kamu udah ada pengalaman organisasi, kepanitiaan, atau magang perdana belum nih? Semester 1 belum ada ya, soalnya memang di Gizi Undip pas semester 1 itu anak-anak mabanya belum kayak diikutin ke event atau ke organisasi gitu-gitu, mulainya tuh semua di semester 2. Makanya waktu awal-awal tuh aku ngeliat teman-teman aku yang di Undip udah ada yang paid promote gitu-gitu, aku kayak bingung sendiri soalnya di jurusan aku belum ada sama sekali yang kayak gitu, di FK belum ada yang kayak gitu. Nah, mulainya itu pertama kali pas Pemira kemarin, nah itu baru ada yang maba boleh ikut, cuman aku nggak ikut sih. Tapi untuk di semester 2 ini aku udah daftar buat di PMK, itu organisasi mahasiswa Kristen di kuliah di fakultas gitu. Terus juga aku udah daftar himpunan mahasiswa dan semoga keterima. Tapi kalau misalkan kalian nanti kuliah, kalian harus coba sih untuk ikut organisasi, karena itu bakal berguna banget buat soft skill kalian, buat relasi kalian. Jadi itu yang bakal bikin perbedaan jauhnya tuh di situ sih kalau kalian ikut organisasi daripada kalian ikut di SMA gitu-gitu. Menurut aku perbedaan jauhnya di situ juga. Kalau kamu, Angel? Iya, kalau aku juga kurang lebih sama kayak Elizabeth. Jadi kemarin semester 1 itu kita belum boleh ikut organisasi kalau dari fakultas sendiri. Jadi cuman magang-magang aja tuh waktu itu yang LKMM itu. Nah, jadi magang di BEM sama TDM, karena emang dua organisasi ini aku pengen banget daftar nanti kalau misalnya aku udah daftar di semester 2 ini. Dan alhamdulillah udah kesampaian nih, sekarang aku jadi staf Departemen Penprov di BEM FKG UI 2021. Yeay. Terus aku juga staf diklat sekarang di TDM 2021. Nah, terus aku juga ngelewatin ospek, kan pasti udah aktif IKM-nya waktu semester 1 kan. Terus jadi waktu itu sempat semester 1 ikut kepanitiaan Pemira yang tadi kamu bilang juga, di FKG UI juga ada Pemira. Nah, sama FEC UI yang biasanya ke sekolah-sekolah. Jadi kalau kalian pernah didatengin sama aku, itu aku ikut kepanitiaan FEC UI. Oke deh, thank you so much ya, Bet, for your time. Dan oke juga guys, jadi sekian dulu Q&A with my bestie untuk hari ini. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang mau masuk Undip dan UI nih, terutama jurusan Gizi Undip dan juga kedokteran gigi UI gitu. Semangat dari Semangat semester 1. semua. Ada yang mau disampaikan, Bet, untuk teman-teman? Kalau aku sih ya tetap semangat aja ya, karena sekali lagi masih online, jadi mungkin kalian yang agak terbebani juga, apalagi UTBK kali ini kan ada TPA-nya ya, walaupun tetap pandemi. Sedangkan kami kan TPS doang. Nah, itu kalian bisa mulai pelajarin yang dari 2019, mungkin lebih patokannya kalian 2019. Terus kalian juga tetap jaga kesehatan tubuh, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, terus jangan sering-sering keluar, apalagi mendekati ujian itu jangan keluar-keluar dulu. Dan juga jangan lupa untuk berdoa, karena itu menenangkan hati sih kalau buat aku. Jadi kalian semangat terus, dan semoga kalian semua diterima di jurusan dan PTN yang kalian impikan. Amin, amin, amin. Terima kasih Elizabeth. So, ya teman-teman, jangan lupa ya selalu terapkan 5M dan stay safe and stay healthy semua. Bye.